Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang hukum mengusap atas jilbab ketika seorang wanita berwudu, atau mashul mar'ah alal khimar. Hukum seorang wanita mengusap bagian atas jilbabnya. Bolehkah seorang wanita ketika dalam keadaan yang sangat dingin sehingga khawatir jika melepaskan jilbabnya kemudian basuh bagian atasnya akan berbahaya, atau ketika dalam keadaan berwudu di tempat terbuka sehingga khawatir auratnya tersingkap dan dilihat oleh manusia, bolehkah mereka mengusap bagian atasnya tanpa melepas jilbabnya? Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan, jika seorang wanita itu khawatir kepada dirinya kalau mengusap bagian atas kepalanya akan membahayakan dirinya, maka boleh bagi mereka masahat ala khimariha, mengusap bagian atas himarnya tanpa melepaskan himar yang sedang dia pakai. Fa inna Ummu Salamah kanat tamsahu ala khimariha, karena ada seorang sahabiyah, Ummu Salamah, beliau mengusap bagian atas kepalanya, tapi wayam bagi antamassaha ma'ahada ba'da sa'riha, jadi dianjurkan untuk mengusap bagian sedikit dari rambutnya. Jadi kalau dia mengusap bagian atas himarnya, tetap dianjurkan untuk memberikan atau mengusap bagian sedikit dari rambutnya. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka hal tersebut ada perselisihan di kalangan ulama. Maksudnya jika dia berwudu di tempat tertutup, dia tidak khawatir terjadi sakit, maka perselisihan dengan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau kami pribadi, ketika seorang wanita berwudu di tempat terbuka, berwudu khawatir akan menyakiti dirinya, boleh mengusap bagian atasnya. Namun jika berwudu di tempat tertutup, berwudu di waktu yang tidak terlalu dingin, maka bagian jilbabnya harus dilepas. Maknanya, keadaan diperbolehkan seorang wanita mengusap bagian atas dari himarnya itu karena adanya hajah, karena adanya kebutuhan seperti rasa dingin yang sangat, atau karena wudu di luar tempat, atau wudu di tempat terbuka sehingga khawatir auratnya terlihat, maka boleh mengusap bagian atas himarnya seperti ini. Hanya saja sebaiknya ujung dari rambutnya tetap ada yang dibilas meskipun sedikit seperti itu. Untuk apa? Untuk menyempurnakan dari pembasuhannya. Namun ikhwani rahimakumullah, dalam hal ini memang ada pesan ulama, Imam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, beliau mengatakan sebaiknya tidak mengusap bagian atasnya, tapi membasahi tangannya kemudian memasukkan di atas atau di dalam rambutnya seperti ini. Ini hadis riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada dua cara yang bisa kita pakai. Cara yang pertama, mengusap bagian atasnya namun tetap ujungnya dikenakan, ini boleh. Cara yang kedua, tangan dibasahi kemudian diusapkan di bagian rambutnya seperti ini. Kedua riwayat ini boleh digunakan.
Kalau kita yang mengusap bagian atasnya, berarti kita mengambil riwayat dari Ummu Salamah. Kalau kita masukkan jari kita atau tangan kita ke dalam jilbab kita, ini riwayat dari Ibunda Aisyah. Keduanya boleh dipilih. Tinggal ibu-ibu yang berwudu di tempat terbuka, ya, di tempat yang kita khawatir ketika berwudu auratnya tersingkap, boleh bagi mereka memilih apakah mengusap bagian kepala tapi tetap ujungnya dikenakan, atau riwayat yang kedua, tangannya yang dimasukkan ke dalam jilbabnya. Keduanya boleh kita pilih ya, karena memang dua hal tersebut diperbolehkan untuk kita pilih salah satu. Namun rahimakumullah, ya, Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau lebih cenderung ya memilih bolehnya mengusap bagian atas, ya. Dan ulama yang lain sebaiknya dimasukkan ke dalam, ya, rambutnya, ya. Jadi kalau yang memilih pendapat mengusap bagian atasnya itu mengkiaskan dengan mengusap imamah, ya, sorban. Kalau dilepas dipakai lagi akan menyulitkan, maka boleh berwudu diusap bagian atasnya. Adapun yang memasukkan tangannya, ya, seperti ini riwayat Aisyah, juga diperbolehkan karena mereka memastikan itu bagian dari kesempurnaan wudu. Jadi silakan boleh. Tapi perlu digarisbawahi, untuk laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengusap, ya, kolan suahnya. Jadi seseorang berwudu ya kemudian mengusap bagian seperti ini. Ini tidak boleh, harus dilepas pecinya ya sehingga sempurna pembasuhannya. Kecuali kalau dia pakai sorban yang panjang, membutuhkan waktu yang lama untuk melepas dan memakainya, maka boleh. Itu namanya imamah, ya. Boleh untuk diusap bagian kepalanya. Barakallahu fikum. Intinya bagi seorang wanita boleh ya mengusap bagian atas himarnya. Ini riwayat dari Ummu Salamah. Atau tidak melepas tapi tangannya dimasukkan ke dalam seperti ini, ya, ya. Itu riwayat dari Ibunda Aisyah. Tinggal dipilih mana yang lebih mungkin untuk kita lakukan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita satu kemudahan, bukan satu kesulitan. Demikian, saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu adalah mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.